Setelah kemarin PDIP kalah telak di Sumatera Utara dan mengajukan gugatan ke MK, sekarang giliran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kok ikut-ikutan sih? Nggak kreatif ngono lho. Kenapa harus ikut-ikutan? Ya kalau Sumatera Utara ngajukan gugatan ke MK biarin aja. Ya untuk Jawa Tengah, Jawa Timur gak usah ikut-ikutan ngono loh. Dan tahu ndak kalian? Jujur aja ku bilang ya, sebetulnya kalau dari Andika Perkasa sendiri di Jawa Tengah dan juga Tri Risma hari ini di Jawa Timur, kurasa sebetulnya mereka sudah menerima ini. Ya yang nggak menerima itu elit di atas. Kenapa bilang? Khusus untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya itu yang terjun langsung itu mengajukan gugatan ke MK itu adalah Ketua DPP. Siapa itu? Roni Talapesi. Kok repot-repot amat sih? Turun gunung ya. Dan tahu ndak kalian, sebetulnya pada intinya ya, untuk Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, yang dilakukan PDIP ini mengajukan gugatan ke MK cuma satu aja intinya, supaya jangan kalah. Loh, kalah apa, Pung? Jangan kalah malu. Cukup kalah di pemilihan, tapi jangan kalah malu. Jadi sebetulnya orang ini sudah tahu bagaimana hasilnya, ya. Udah itulah itu, nggak ada lagi akhirnya, ya kan? Cuman biar nggak terlalu kalah kali malu, ya dibikinlah gugatan supaya apa? Supaya nampak ada kerja. Mereka pun juga udah tahu itu hasilnya bakalan ditolak. Gitu loh. Sekarang begini. Untuk di Sumatera Utara, ya bedanya Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi itu selisihnya antara 1,6 juta suara. Di Jawa Tengah itu selisihnya cuma sekitar 3 juta suara. Nah, di Jawa Timur itu selisihnya Tri Risma hari ini dan juga pemenangnya Kofifa Indar Parawansa itu sekitar 5 juta suara. Terkejar kalian itu. Terkejar enggak? Jadi sebetulnya dari kekuatan sendiri pun mereka juga sudah tahu nggak akan terkejar ini. Tapi paling nggak awak ada kerjaan lah gitulah. Itu aja intinya. Biar nggak usah nampak nyerah kali gitu. Nah, inilah tanda-tanda sebetulnya ini partai yang nggak legowo. Legowo dong kayak Ridwan Kamil. Apalagi Ibu Tri Risma hari ini, jujur aja ku bilang, kalau kawan ini nggak terlalu ambisi ini, maksudnya kepengen dia jadi gubernur, cuma dia nggak terlalu berambisi dengan menghalalkan segala cara untuk menang gitu. Ini sebetulnya top. Nah ini punya kerja, ini DPP. Kan begitu, turun langsung buat DPP. Aduh, kalau ini memang pening lagu ini. Sedangkan Sumatera Utara 1,6 juta, agak mikir itu mengajukan gugatan. Selisihnya. Jawa Timur hampir 5 juta. 5 juta. 38 kabupaten dan kota di sana. Ya kalau sempat misalnya itu katanya mereka sudah mengumpulkan 8.000 bukti. Lebih lucu lagi di Sumatera Utara 83 bukti. Kalau bawa bukti itu langsung kontainer ngono loh. Jangan ribuan-ribuan, apalagi 83. Ngopo iku? Ya, sedangkan seorang pengamat juga mengatakan bahwasannya kalau untuk di Jawa Timur ini berat. Bukti harus kuat dan juga setiap fakta di lapangan itu harus bisa dibuktikan gitu loh, ya kan? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kan, uang mereka juga habis-habisan mereka juga.
Tapi sebetulnya nih jujur aja lo ku bilang kalau kalau sama Ibu Tri Risma hari ini no, ini sebetulnya nolak batinnya ini. Eh? Nolak batinnya ini biar tahu kalian ya. Diteleponlah dia misalnya sama Ibu Ketum. Iya, ditelepon dia. Mbak, Mbak Tri Risma, Ibu Risma, piye kabare api? Oh, api Bu Ketum, api. Ada apa ya Bu Ketum? Itu gimana itu kerja di Jawa Timur itu kok bisa selisih gitu tuh loh 5 juta suara? Lo ya enggak tahu Bu, namanya juga perjuangan, kadang menang kadang kalah. Kan gitu kan Bu? Datang Ibu gitu, oh enggak bisa begitu. Jangan pernah kalah kita. Lo gimana caranya enggak jangan kalah Bu? Kita sudah ketinggalan Bu 5 juta suara Bu. Lo sampean suaranya piro toh? Saya ini suaranya Bu sekitar 7 juta sekian Bu. Lah itu Mbak Kopipa berapa? 12 juta Ibu. Itu 12 juta. Loh, selisihnya ndak 100.000 toh? Ya ndak Bu. Selisihnya 12 juta Ibu. Ya udah gini aja. Ya mau 12 mau selisihnya itu 5 juta, mau selisihnya itu 100.000, ya udah digugat saja. Loh Bu, kenapa digugat Ibu? Itu selisihnya besar loh Bu. Ya nggak apa-apa lah, biar ada kerjaan ini orang-orang DPP nih. Loh sedangkan di Jawa Tengah, sedangkan di itu Bu, Sumatera Utara saya juga izin loh Bu. Mendengar teman kita di sana melakukan gugatan itu saya malu tuh Bu. Soalnya itu selisihnya itu gede juga Bu, 1.600.000 Bu. Nah saya lebih gede lagi loh Bu. Sedangkan kemarin itu Edi Ramayadi mengajukan gugatan, saya cuma mikir gitu loh. Ini kenapa dilakukan gugatan ini suaranya ini telak ini 24%, ini bedanya ini. Saya pasrah aja. Oh, Raiso. Kamu bilang apa? Pasrah. Oh, Raiso. Tak segampang itu. Kita kalaupun kalah Bu Risma, jangan terlalu nampak sama orang. Nek kowe iki kalah, ojo ketok karo wong liya. Maksudnya apa ya Bu? Ya kita bilang saja mereka itu curang-curang ngono loh. Jadi supaya kita itu ndak kalah malu. Oh ndak bisa Bu, saya ndak begitu orangnya. Loh kenapa ndak bisa? Enggak Bu, itu bertolak belakang dengan hati nurani saya Bu. Loh sekarang hati nurani kamu itu yang berbicara apa saya sebagai ketua umum? Ya iya suka-suka Ibu lah Bu. Yo wes diturut ya nanti DPP turun gunung ya. Turun gunung Bu, maksudnya apa Bu? Nggak usah tim pemenangan kamu yang mengajukan gugatan, biar dari DPP saja. Wah lebih bagus itu Bu. Lo lebih bagus piye toh? Ya enggak, saya enggak terlalu malu gitu loh Bu. Ya kalaupun contohnya kalah kan Bu, ya kan yang malu kan enggak saya sendirian. Saya kan bisa bilang sama konstituen saya, lo itu kerja DPP kok. Kalau saya sih ikhlas-ikhlas aja. Oh ya udah terserah, kalau emang kayak gitu nanti kamu keluar aja dari PDIP. Oh saya siap Ibu, siap. Siap, memang Ibu kira Ibu partai Ibu aja yang bisa jadi partai. Loh kamu udah mulai ngelawan loh. Loh gimana ndak saya ngelawan loh Bu? Saya kalah kok. Kecuali kalau misalnya saya menang, saya ngelawan sama Ibu, itu namanya saya bodoh.
Itu namanya saya goblok. Udah menang kok saya ngelawan sama ketua umum, ya digantikan nanti jadinya. Nek kalau saya kalah ya ndak ada urusan toh. Loh, kamu udah mulai berani toh? Sampean wani karo aku. Bu, ini bukan masalah berani ndak berani, Bu. Ini masalah etika, Ibu. Ya udah, sampean ndak usah banyak ngomong. Nanti DPP langsung turun tangan ya. Ya Bu, suka hati Ibu aja lah. Ya wes, tak tutup saya ya. Ya Bu, matur suwun, Bu. Loh, kamu kok ngebentak begitu? Ngebentak-bentak gitu itu maksudnya apa? Saya ndak ada ngebentak loh, Bu. Saya ndak ngebentak. Ibu ndak pernah kalah. Ibu ndak ngerti loh perasaan saya. Kalau misalnya masalah pengalaman kalah, aku iki wis 2 kali, aku 2 kali aku ini wis kalah. 2004, 2009 saya sudah kalah. Tapi saya ndak ada ngebentak-bentak orang ngono loh. Saya ndak bentak, Ibu. Suara saya emang begini. Yo wes, matur suwun. Udah ya. Iya, Bu. Loh. Kok kamu ngebentak lagi? Bu, begini aja, Bu. Surat pengunduran diri saya bisa nggak langsung ditandatangani, Bu? Jadi ku bilang sebetulnya Tri Risma hari ini salah ngambil partai. Oh, nggak bisa gitu kok, Pung. Tri Risma hari ini sudah partai PDIP. Dia cuma salah ngambil lawan. Kofifa Indar Parawangsa itu skopnya Jawa Timur. Nah, dia cuma Surabaya. Gitu loh. Ya, jadi beginilah. Ya, bukannya bilang apa. Dari kemarin Pilpres habit mereka itu seperti ini. Kalah gugat, apalagi. Karena apa? Ya, lebih bagus di framing mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan suatu penyelewengan, mereka melakukan suatu penghadangan, ya. Setelah itu rakyat bisa menilai bahwasanya kami kalah oleh karena kecurangan. Tunggu dulu. Rakyat sudah cerdas. Mau kalian lakukan gugatan, mau ndak kalian lakukan gugatan, terserah kalian. Rakyat sudah bisa menilai. Paling yang percaya sama kalian cuman konstituen kalian aja. Ini nih yang selalu perang di media sosial nih. Yang selalu ngata-ngatain Opung Gendut. Ngatain lagi Ternak Mulyono. Ngatain lagi Peliharaan Mulyono. Ya, ngatain lagi Buzzer Mulyono. Yang kita omongin pilkada ujungnya tetap ke Mulyono. Kan begitu. Tapi ya itulah dia. Ya, yang namanya peperangan di dalam berpolitik kan begitu. Maunya kalau misalnya kita itu beradu argumen sama orang, ya, cobalah keluarkan argumentasi yang hidup gitu, argumentasi yang punya value. Ini ndak dikit-dikit langsung apa dibilangnya, oi babi katanya. Apa sakit hatimu sama PDIP? Ditanya kemarin tuh aku lagi live di TikTok, apa rupanya sakit hatimu sama PDIP? Ku bilang sekarang ini momen politik. Ya, bukan cuma PDIP yang ku komentari, Demokrat yang ku komentari, PKB ku komentari. Memang dasar kau aja yang baperan. Betul nggak apa jawabanku, ya kan? Biar tahu kalian, peperangan elit di atas itu nggak seseru peperangan kami di bawah ini. Kalau di atas peperangan paling lewat Twitter. Bikin statement, ya, sebarluaskan di media sosial. Tapi peperangan yang sesungguhnya itu di akar rumput, ya, kayak kami ini. Setiap hari kami berkutat di dalam peperangan itu. Jadi udah kenyang. Kalau Opung Parbella katanya jujur aja aku bilang sama kalian, ya, mau dibilang babi, mau dibilang ternak, mau dibilang buzzer, mau dibilang peliharaan, yang penting menang.
Daripada kalian peliharaan tapi kalah. Paling tidak ada kebanggaan kami. Contohnya dulu misalnya di Banten. Coba perhatikan kalian dulu. Di Banten itu calon dari mereka gabung dengan dari Golkar Airin. Kan begitu ya. Dan lawan mereka itu Andra Soni. Ketika Andra Soni menang. Dikatakanlah mereka melakukan penghadangan. Ya, survei kok mengatakan bahwasanya Airin itu suaranya di atas, hampir 70%. Tapi ketika dilakukan pemungutan suara, kok bisa-bisanya Andra Soni yang menang, kan begitu? Sekarang begini, masyarakat itu kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang ada satu momen, ada satu titik di mana mereka merubah pilihannya dari A menjadi B. Banten ini contohnya, ya kemarin itu sampai 70% loh elektabilitasnya siapa ini, si Airin ini dibandingkan Andra Soni ini. Cuman ya ada beberapa variabel, Pak. Awak bahasa orang tinggi dulu, pakai ini variabel. Padahal bisa aja dibilang beberapa hal, selesai. Variabel. Biar keren ku bilang dulu beberapa variabel yang menyebabkan ya perubahan dukungan dari masyarakat. Kan begitu. Yang pertama ya, mungkin dari partai pendukung ini ya mesinnya itu bekerja tidak maksimal. Dari lawan sana bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Baru yang kedua, masalah ketokohan. Oke, Airin ini dikenal sebagai seorang tokoh yang terkenal di Banten. Tapi ketokohan itu mereka akan kalah pamor ketika ada tokoh yang lebih menarik perhatian lagi daripada tokoh sebelumnya. Iya. Apalagi Bambang Pacul sering beberapa kali mengatakan kan bahwasanya coba lihat dulu itu siapa itu yang di Banten itu Andra Soni. Itu Korea. Jelas-jelas itu Korea. Bambang Pacul pun sendiri dipujinya Andra Soni lebih daripada dia memuji si Airin. Iya kan? Itu dia makanya aku bilang jadi perubahan di masyarakat itu bisa berbicara tentang persepsi gitu loh. Jadi persepsinya tadi negatif menjadi positif. Jadi jangan dikatakan penghadangan. Coba bayangkan sendiri ya. Di Banten itu jumlah pemilihnya itu bisa dikatakan lebih banyak jumlah pemilih Banten daripada Jakarta. Itu dia. Jadi coba penghadangan seperti apa rupanya? Ya, jadi jangan kalian itu terpaku dengan yang namanya elektabilitas ketika pemilihan ketika sebelum pemilihan. Nah, kalau misalnya mau lihat polling itu ya setelah pemilihan gitu loh. Lihat polling itu jangan sebelum pemilihan patokannya, tapi setelah pemilihan. Kenapa di daerah tertentu yang elektabilitasnya kalian tinggi begitu, misalnya contohnya perolehan suara juga tinggi, kalian gak ada komentar. Tapi kenapa misalnya di satu tempat yang kalian dukung itu perolehan suaranya itu kemarin itu elektabilitasnya tinggi, tapi perolehan suaranya ternyata tidak tinggi, iya kan? Kenapa kalian di situ mencak-mencak? Itu dia. Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ada pergeseran dukungan dari A ke B, dari Airin ke Andra Soni. Itu, tapi aku nggak tahu ya. Info-info dulu, kalau Banten gimana? Dia menerima hasil rekapitulasi nggak? Kalau Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan mereka nggak terima, ya. Tapi bisa dipastikan itu apa yang mereka gugat itu nggak diterima itu. Mereka itu kan bahasanya kan kemarin gitu ya. Kecurangan ini sangat TSM. Ya, terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur, sistemasi dan juga masif kan begitu kan. Jadi ini aja orang ini ya kan selalu itu. Aku kira lah seperti apa kecurangannya. Begitu ditanya nanti pastikan dulu ya. Untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Sumatera Utara, tolong kalau kalian mau menghadirkan saksi di briefing dulu. Yang pertama. Baru yang kedua ya, pastikan dulu mereka itu memang bukan bukan aktor gitu loh.
Pastikan mereka itu memang betul-betul orang yang berada di lapangan, jangan aktor. Nanti kalau misalnya aktor, kalian kira orang bodoh semua itu di Mahkamah Konstitusi itu? Semua ditanya. Jadi kalau jawab gagap gitu, gelagapan contohnya. Kan begitu yang kalian hadirkan kemarin waktu Pilpres kemarin kan. Ada kecurangan saya lihat di lorong saya kata. Siapa nama RT-nya? Nggak perlu saya sebutkan. Dan juga ada oknum berseragam mengatakan harus memilih ini, jangan memilih itu. Siapa namanya? Saya nggak perlu sebutkan. Masa kayak gitu terus permainan? Saya nggak perlu sebutkan. Tolong dulu di briefing dulu ya, kalaupun mau main drama nanti biar enak gitu nontonnya gitu loh. Ya, iya. Dan juga lu jangan lupa dibayar. Gitu. Ini nggak ngerti aku kalau orang ini ya. Tapi ya udahlah ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan juga kan mereka itu kan punya pertimbangan. Mereka akan melihat alat bukti, mereka akan melihat saksi. Kan begitu. Kalau alat bukti dan saksi tidak meyakinkan kayak Pilpres kemarin, gas. Digas kalian. Aduh, rak duwe isin ya. Oh, kalau orang kayak gini nih nggak ada lagi. Nggak usah ngomongin ini, nggak usah ngomongin masalah malu. Ya, yang penting mereka ingin menciptakan ya persepsi di publik. Mereka ingin menciptakan satu satu framing di mana mereka itu kalah oleh karena kecurangan itu aja. Sorry ya. Waktu Pilpres kemarin kami juga nggak terlalu banyak itu kemakan tipu-tipu. Begitu juga pilkada ini, udahlah terima aja lah. Ya kan kalau usul dariku sih sebetulnya udah terima aja hasil rekapitulasi itu. Ya harusnya ini bukannya bilang apa, ini jadi evaluasi loh. Toh juga nanti misalnya nih ya, Ibu Khofifah Indar Parawangsa dinyatakan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Ya kan begitu. Nah sekarang dihadapkan pilihan sama Ibu Tri Risma hari ini. Kan begitu. Mau nggak mengucapkan selamat kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa? Kan begitu. Sekarang begini, daripada menggugat, bolehlah kalian menggugat karena itu adalah hak konstitusi kalian. Tapi sambil kalian mengajukan gugatan, tolong dulu bikinkan dulu draft untuk pidato Ibu Tri Risma hari ini mengucapkan selamat kepada Ibu Khofifah. Aku rasa lebih bijak seperti itu. Ya, begitu juga dengan Andika Perkasa di Jawa Tengah yang kalian sedang perjuangkan, yang selisihnya itu sampai 3 juta suara. 2 juta apa 3 juta? Koreksi aku ya, kalau nggak 2 juta 3 juta itu. Ya, tolong dulu dibikinkan draft untuk Andika Perkasa untuk mengucapkan pidato kekalahan. Kayak mana nyambung ini pidato kekalahan? Pidato itu di mana-mana pidato kemenangan. Loh sekarang yang kalah juga bisa berpidato loh. Iya kan? Jangankan itu, sedangkan Anies Baswedan sendiri kemarin nggak terpilih dia, bukan nggak terpilih, nggak ikut dia dalam kontestasi Pilgub Jakarta, bikin visi misi dia. Dia edarkan visi misinya itu di media sosial. Makanya gue bilang, kalau sekarang masalah kalah itu udah nggak bikin malu lagi. Kekalahan itu bukan sesuatu yang memalukan. Tapi justru kekalahan itu bisa dijadikan satu satu bahan untuk lucu-lucuan gitu loh. Itu kan lucu-lucuan namanya itu. Enggak ikut kontestasi, enggak ikut tarung, tapi dia edarkan masalah visi misi. Ya, Anies Baswedan waktu dia berharap supaya gubernur kedepannya Jakarta itu bisa bisa menjadi bahan pertimbangan visi misinya itu gitu. Keren kan? Enggak ikut tanding. Apalagi kalah, ya bikin dong pidato kekalahan. Kan begitu, ya kan? Itu aja lah, bijaksana aja lah, udahlah ya. Sekarang kalau ku bilang sudahlah ya, apa yang kalian kerjakan sih sebetulnya sih sia-sia. Ya, yakin aku, nggak
Jangan kalian bilang opung perbela, terlalu sok-sokan, enggak. Tapi sebagian masyarakat pasti punya pemikiran yang sama sama opung perbelak. Nggak akan diterima itu gugatan. Udahlah, nggak akan diterima, jujur aja lah aku bilang. Ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya namanya juga sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Kan begitu. Bisanya kau kerjakan ini, kalau orang kerjakan begitu. Iya, lagi diusahakan. Padahal nggak bisa itu. Bisa nggak kau perbaiki itu? Kalau nggak biar kau bawa ke tempat lain. Jangan kayak gitu. Lagi diusahakan ini. Padahal tahu sebetulnya nggak punya ilmu dia untuk apa? Untuk memperbaikinya. Tapi sedang diusahakan. Gitu dia ya. Jadi gas terus lah. Ya suka-suka kalian lah. Mau kalian gugat lah. Tapi ingat ya, masyarakat sudah bisa menilai. Kalian itu di dalam penilaian masyarakat ya, udah ngerti ya. Masa DPP turun gunung? Ya udah. Jadi itu aja dari opung perbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.